Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Sebelumnya, Ibu mau perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dwi Murni Melisa Putri, panggilannya Ibu Dwi aja. Tapi kimia identik dengan belajar ya. Belajar, eksperimen, laboratorium. Tapi pada kali ini, Ibu awali dengan curhat dulu. Kenapa? Karena ketika Ibu mau ngecas handphone Ibu yang lowbat, Ibu kesetrum. Tahu nggak kenapa? Karena charger handphone Ibu kabelnya terkelupas atau isolatornya terkelupas nih ya. Bahaya banget dan sakit banget. Bukan sakit sih, lebih ke kaget gitu kan. Untungnya Ibu refleks jadi cepet untuk melepasnya. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup itu bisa tersengat listrik? Kalian pernah nggak sih ngerasain hal yang sama seperti yang Ibu rasakan tadi karena tersetrum, atau ketika kalian sedang mencuci baju dengan mesin cuci, ketika kalian menyalakan mesinnya dan kalian pegang, itu kalian secara nggak sadar kesetrum gitu. Nah, kalau kalian belum merasakannya atau tidak tahu rasanya, lebih baik jangan dicoba, tapi sebisa mungkin untuk dihindari karena kesetrum itu sangat bahaya ya. Nah, kalian sebenarnya tahu nggak sih kenapa tubuh kita itu bisa kesetrum gitu ya? Apakah di dalam tubuh kita ini mengandung listrik? Hebat banget ya kita. Terus kenapa ya tubuh kita bisa kesetrum? Kalau kalian sudah tahu kenapa tubuh kita bisa kesetrum kalau terkena listrik, selamat. Berarti ilmu kalian bisa diterapkan sehingga kalau ada listrik kalian bisa lebih berhati-hati ya. Nah, untuk yang belum tahu, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa sih tubuh kita bisa kesetrum dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari bahaya tersengat listrik atau kesetrum itu tadi. Jadi simak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Jadi penyebab kenapa kita bisa kesetrum kalau terkena arus listrik karena di dalam tubuh kita itu terdapat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sebelumnya kalian ingat kan, tubuh manusia itu mengandung cairan sekitar 60-70%, itu menurut penelitian Medical News Today. Nah, tapi Bu, kita kan minum air mineral, Sprite, Fanta, emangnya minuman itu mengandung listrik? Tapi ketika kita pegang botolnya, kita tidak tersengat. Nah, pertanyaan selanjutnya pun muncul. Apakah semua larutan menghantarkan listrik? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi sebelumnya, larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, makanan dan minuman yang kita konsumsi akan dicerna di dalam tubuh sesuai jalurnya masing-masing ya. Air pun akan mengalir ke organ-organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, bahkan tulang kita pun mengandung cairan. Nah, larutan yang bisa mengantarkan listrik ini yang bikin tubuh kita kesetrum kalau terkena sengatan arus listrik. Larutan ini disebut dengan larutan elektrolit. Di garis bawah ya, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dalam tubuh kita itu adalah larutan elektrolit. Jadi tubuh kita ini mengandung larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Nah, karena larutan ini mengandung zat elektrolit atau zat yang dapat terionisasi dalam larutan sehingga ion-ionnya ini dapat menghantarkan listrik. Jadi seperti ini mekanismenya. Dalam tubuh kita ini kan mengandung banyak senyawa kimia, ya kan? Nah, senyawa kimia ini atau zat ini dapat terionisasi sehingga ion-ionnya ya yang di dalam tubuh kita ini dapat menghantarkan listrik gitu. Jadi bukan tubuh kita mengandung listrik, melainkan di tubuh kita ini terdapat ion-ion yang apabila terkena sumber listrik atau arus listrik tadi, nah ion-ion ini dapat menghantarkan listrik gitu.
Apakah sudah terbayang? Nah, kalau sudah terbayang, betul banget ya. Jadi di tubuh kita ini ada larutan yang mengandung zat elektrolit. Maka dari itu tubuh kita bisa kesetrum kalau kena arus listrik. Kalian selama ini nggak sadar kan zat apa saja sih yang ada dalam tubuh kita? Nah, coba kalian bisa cari tahu ya, yang bisa bikin tubuh kita ini kesetrum gitu. Karena sekarang udah tahu bahayanya main listrik, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, kabel yang terkelupas gitu ya, lebih baik kalian cepat ganti daripada kalian tersetrum. Oke, sekarang kita masuk ke belajarnya ya. Kalau sudah terbayang, kalian bayangkan, atau kalian belum pernah merasakan kesetrum, lebih baik jangan dicoba sih ya. Kalian bisa tonton aja mungkin video di YouTube, sudah banyak tentang orang kesetrum. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan Michael Faraday, diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Nah, gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami reaksi oksidasi. Tapi tidak semua larutan merupakan larutan elektrolit ya. Ada juga larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi bukan berarti di dalam tubuh kita ini semuanya adalah larutan elektrolit, tidak. Jadi hanya beberapa persen saja. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, ion-ion itu yang menghantarkan arus listrik di dalam larutan gitu kan. Berdasarkan daya hantarannya, larutan elektrolit ini terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, serta larutan non-elektrolit tadi yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi tidak semua larutan elektrolit itu daya hantarnya sama gitu ya, itu tergantung zat yang dikandungnya tadi gitu. Penyebabnya karena kemampuan suatu zat untuk mengalami ionisasi berbeda. Ada zat yang dapat terionisasi sempurna, ada zat yang dapat terionisasi sebagian, dan ada zat yang tidak dapat terionisasi dalam pelarut. Nah, banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Derajat ionisasi ini merupakan perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Jadi kalau zat elektrolit ini mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 ya, disebut elektrolit kuat. Nah, sedangkan derajat ionisasi larutan elektrolit lemah itu derajat ionisasinya kecil mendekati 0. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit itu derajat ionisasinya 0 karena tidak bisa terionisasi. Untuk dapat mengetahui suatu larutan merupakan larutan elektrolit atau non-elektrolit, terlebih dahulu diidentifikasi senyawa yang terkandung dalam larutan. Nah, senyawa yang dapat mengalami ionisasi atau dapat berionisasi dalam larutan itu ada 3, yakni garam, senyawa asam, dan senyawa basa. Setelah itu baru bisa diidentifikasi larutan elektrolit tersebut, larutan elektrolit kuat atau lemah, itu berdasarkan dari kuat lemahnya asam basa. Nah, pada elektrolit kuat, senyawa zat lalut yang mengalami ionisasinya itu senyawa garam dan senyawa asam basa kuat karena terionisasi sempurna atau derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Dan pada elektrolit lemah itu senyawanya adalah asam dan basa lemah. Mengapa? Karena senyawa asam dan basa lemah itu hanya terionisasi sebagian. Derajat ionisasinya kurang dari 1. Nah, pada elektrolit lemah ini senyawanya berlangsung reaksi reversible yang menandakan bahwa senyawa tersebut hanya terionisasi sebagian, tidak terionisasi sempurna seperti halnya senyawa garam, asam kuat, dan basa kuat pada elektrolit kuat. Nah, pada non-elektrolit, contohnya ada alkohol, benzena, urea,
Mengapa dinamakan senyawa non-elektrolit? Karena apabila dilarutkan tidak dapat terionisasi senyawanya. Karena senyawa ini sudah stabil, jadi tidak terionisasi seperti senyawa garam, asam, dan basa. Jadi ini yang harus digarisbawahi dan harus diingat bahwa senyawa yang dapat mengalami ionisasi atau apabila dilarutkan dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya terionisasi di larutan itu senyawa garam, asam, dan basa. Nah, untuk menentukan larutan elektrolit tersebut kuat atau lemah itu berdasarkan asam basa kuat atau asam basa lemah. Nah, sedangkan pada non-elektrolit senyawa-senyawa stabil tidak dapat terionisasi dalam larutan. Seperti itu. Jadi harus diingat, ini tidak harus diingat dan diulang-ulang kembali. Selanjutnya, untuk mengetahui suatu senyawa merupakan elektrolit atau tidak dapat ditinjau dengan ikatan senyawanya. Yang kita sudah ketahui ya, ikatan kimia itu ada ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kovalen itu terbagi menjadi ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Pertama kita akan bahas senyawa ionik. Jadi senyawa ionik terbentuk dari ikatan ion. Nah, ikatan ion ini ikatan yang terbentuk antara senyawa logam dengan non-logam. Pada bentuk padatan, senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik dan hanya bisa menghantarkan listrik apabila senyawa ionik tersebut dalam bentuk lelehan dan larutan. Selanjutnya, pada senyawa kovalen, ini yang pertama ada kovalen polar. Senyawa kovalen polar terbentuk dari ikatan kovalen, di mana senyawa terbentuk dari ikatan antara senyawa non-logam dengan non-logam. Nah, pada senyawa kovalen polar, apabila senyawa kovalen polar berbentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Begitu pula dengan kovalen nonpolar. Yap. Maupun pada kovalen nonpolar. Jadi ingat, apabila senyawa apabila senyawa ionik, kovalen polar dan kovalen nonpolar dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, pada senyawa kovalen polar, apabila dalam bentuk lelehan pun tidak dapat menghantarkan listrik, tidak seperti senyawa ionik. Pada kovalen nonpolar juga demikian. Pada kovalen polar, apabila berbentuk larutan, apabila senyawa kovalen polar dilarutkan, dapat menghantarkan listrik. Pada senyawa ionik termasuk ke dalam elektrolit kuat. Karena itu tadi senyawa ionik apabila dilarutkan akan terionisasi sempurna. Ya, jadi kita tulis ini elektrolit kuat. Nah, pada senyawa kovalen polar itu ada teridentifikasi lagi menjadi dua, bisa elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Sedangkan pada kovalen nonpolar, pada senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik karena masuk ke kategori non-elektrolit. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Senyawa ionik termasuk ke dalam elektrolit kuat, senyawa kovalen polar ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sedangkan pada kovalen nonpolar merupakan senyawa non-elektrolit. Kesimpulannya adalah larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Ya. Nah, zat terlarut ini yang menentukan larutan tersebut bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah zat terlarutnya. Nah, zat terlarut itu bisa terdiri dari senyawa ionik atau senyawa kovalen. Pada senyawa ionik, senyawa termasuk ke dalam zat elektrolit
karena dapat terionisasi di dalam larutan. Pada senyawa kovalen terbagi lagi menjadi senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Pada senyawa kovalen polar merupakan zat elektrolit karena dapat terionisasi, bisa terionisasi sempurna atau sebagian. Jadi ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ditinjau dari kemampuannya terionisasi dalam larutan, sedangkan senyawa kovalen nonpolar sudah dipastikan non-elektrolit. Sekian pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa dipelajari lagi pelajaran-pelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ikatan kimia, tentang senyawa asam basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.